Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat pagi, selamat pagi. Saya berdoa dan berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. First of all, I would like to welcome you all, terutama yang baru bergabung bersama dengan kami. Selamat datang di saluran khotbah pendeta. Dan jangan lupa untuk mensubscribe video atau saluran ini, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan menu sehat rohani dari saluran ini. Demikian juga saudara-saudara yang selama ini dengan setia menemani saya untuk terus mendalami firman Tuhan, karena memang tujuan kita bagaimana supaya kita bisa tumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Kembali saya mengucapkan salam sejahtera. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di Timur Leste, Amerika, dan negara-negara lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. May God bless you abundantly. Baik saudara, pagi hari ini kita masih akan membahas Wahyu pasal 13. Memang Wahyu pasal 13 ini kajiannya cukup mendalam saudara, ya, dan ini masih berkutat tentang antikristus. Dan pagi hari ini kita akan membahas dari pasal 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Namun karena kajiannya cukup mendalam, jadi kita ambil 4 ayat saja, yaitu dari ayat 11 sampai ayat 14 yang akan membahas tentang binatang dari bumi. Nah ini saudara, binatang dari bumi. Bagaimana penjelasannya? Mari. Wahyu pasal 13 ayat 11. Di sana dikatakan demikian. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Sekarang kita bertemu dengan binatang yang lain lagi. Yang ini keluar dari dalam bumi. Dalam tanda petik. Kita sudah tahu bahwa bumi merupakan lawan air. Jika air melambangkan banyak orang, banyak kaum, bahasa atau bangsa, maka bumi merupakan kebalikannya. Jadi binatang ini muncul dari tempat yang tidak banyak orangnya, atau tempat yang masih jarang penduduknya. Saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi untuk terus mengkaji. Sekarang bentuknya, saudara, ya, di situ dikatakan bentuknya bertanduk dua sama seperti anak domba. Anak domba melambangkan binatang yang jinak, yang penurut, yang dikorbankan. Tetapi jika kita perhatikan, ternyata binatang yang penampilannya jinak, penurut, pasrah ini berbicara seperti seekor naga. Jadi penampilan binatang yang jinak ini sebenarnya hanya suatu kamuflase. Karena pada akhirnya dia ternyata berbicara seperti seekor naga. Jangan lupa siapa naga ini. Rasul Yohanes melihat anak domba dalam tanda petik. Saudara, ini setelah ayat 10 di atas yang mencatat tentang ditawannya kepausan pada tahun 1798. Jadi, beberapa sarjana atau teolog merujuk pada kepausan. Maka ini memberikan keterangan waktu kapan anak domba ini muncul dari bumi. Saat kemunculannya pasti sekitar tahun 1798. Yaitu masa yang diceritakan ayat terakhir sebelum anak domba ini diperkenalkan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita perhatikan bahwa binatang ini masih muda karena disebut anak domba dalam tanda petik, bukan domba yang tua. Maka negara yang dilambangkannya haruslah juga negara yang masih muda. Negara yang baru muncul. Anak domba adalah lambang binatang yang jinak, yang toleran, yang baik, dalam tanda petik, yang rendah hati.
Anak domba bukanlah binatang penindas, juga tidak bersikap agresif, tidak kejam. Dan disebutkan bahwa munculnya adalah dari dalam bumi. Yang berarti dia muncul sendiri secara tenang, tanpa melibatkan banyak orang, bangsa, kaum, tanpa merebut tempat orang lain, tanpa menggulingkan atau menaklukkan negara lain yang hadir sebelumnya. Sungguh sangat luar biasa. Saudara, kita terus masuk lebih dalam lagi karena kita ingin lebih tahu lagi. Ya. Kita ingat pelajaran dari kitab Daniel bahwa tanduk melambangkan kekuasaan. Maka kedua tanduk anak domba itu melambangkan adanya pemisahan dua kekuasaan. Pertanyaannya, kekuasaan apa? Karena nubuatan ini berkaitan dengan agama, maka tentunya kekuasaan yang dibicarakan di sini adalah kekuasaan agama. Berarti kedua tanduk itu melambangkan pemisahan antara kekuasaan sekuler pemerintahan dengan kekuasaan agama, yaitu gereja. Dengan demikian, negara yang dilambangkannya pasti tidak mungkin beragama Roma Katolik, karena kepausan menggabungkan kekuasaan gereja dan pemerintah. Anak domba dalam tanda petik itu sendiri mengambil simbol Kristus. Anak domba Allah berarti dia bukan pagan, dia bukan penyembah berhala, bukan negara ateis. Lalu apa? Saudara, anak domba ini melambangkan negara yang dibangun di atas prinsip-prinsip kekristenan. Dan karena kedua tanduknya melambangkan pemisahan antara pemerintah sekuler dengan gereja, maka jelaslah anak domba ini melambangkan negara yang beragama Kristen Protestan. Negara Protestan mana yang konstitusinya memisahkan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja? Itu menjadi tanda tanya besar. Jawabannya adalah beberapa teolog merujuk kepada Amerika Serikat. Amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat dengan jelas menjamin pemisahan kekuasaan antara negara dengan gereja. Pada anak domba ini juga tidak tampak adanya mahkota seperti yang ada pada binatang yang pertama yang muncul dari laut. Mahkota melambangkan pemerintahan kerajaan. Berarti anak domba ini melambangkan suatu negara yang tanpa raja, suatu bentuk pemerintahan republik tentunya, di mana kekuasaan dikendalikan oleh wakil-wakil rakyat. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita melihat semua tanda pengenal yang diberikan ayat di atas mengenai negara ini, maka hanya ada satu negara yang memenuhi semua tanda pengenal di bumi ini. Negara manakah itu? Jawabannya yaitu Amerika Serikat, sebagaimana disebut tadi. Saudara, mari kita masuk lagi lebih dalam. Mari kita perhatikan tentang Amerika Serikat. Amerika pertama muncul di peta dunia sekitar 300-an tahun sebelum tahun 1798. Declaration of Independence atau proklamasi kemerdekaan pada tahun 1776. Itu yang pertama. Yang kedua, pengambilan suara konstitusi pada tahun 1787. Yang ketiga, ratifikasi konstitusi pada tahun 1788. Yang keempat, presiden pertama dipilih pada tahun 1789. Bill of Rights, yaitu pada tahun 1791. Pertama kalinya diakui sebagai negara oleh dunia internasional
pada tahun 1798. Dia muncul dengan tenang, tanpa penalukan negara-negara lain, dan munculnya di tempat yang masih sedikit penduduknya. Pada waktu itu, Amerika Serikat merupakan benua yang relatif baru atau masih muda, dan dikenal sebagai The New World atau dunia baru, dengan penduduk yang sangat jarang. Amerika memisahkan kekuasaan negara pemerintahan sipil dari kekuasaan gereja. Kedua kekuasaan ini berdiri sendiri, yang satu tidak mempengaruhi yang lain dan tidak berdaulat atas yang lain. Dengan demikian, Amerika memberikan kebebasan beragama atau tidak beragama kepada warga negaranya. Tanda berikutnya, saat berdirinya Amerika merupakan negara Protestan. Amerika merupakan bentuk republik, dan kepala negaranya bukanlah seorang raja, tidak memakai mahkota, dan tentu menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Amerika ini akan berbicara seperti seekor naga? That's the big question. Itu pertanyaan besarnya. Kita tahu dari sejarah, mereka yang melarikan diri dari kejaran kepausan di Eropa, itulah yang menyeberang ke benua Amerika yang masih kosong, dan kemudian membentuk pemerintahan sendiri. Justru karena mereka mau memisahkan diri dari kepausan, mereka pergi ke Amerika. Jadi, bagaimana mungkin sekarang mereka justru akan bertaut kembali dengan kepausan dan berbicara dalam tanda petik sama seperti kepausan? Jawabannya ada di bawah ayat berikut ini, sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 12. Di sana dikatakan demikian, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang lukanya yang mematikan telah sembuh. Masih ingatkan bahwa binatang yang pertama adalah kepausan. Kita lihat terjemahan New International Version dalam versi bahasa Inggris. Di sana dikatakan demikian. It exercised all the authority of the first beast on its behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatal wound had been healed. Terjemahan New International Version lebih jelas ungkapan. Di sana dikatakan dijalankannya di depan matanya. Berarti atas namanya, on its behalf. Atas nama siapa? Atas nama binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Masih ingat kan kepausan binatang yang pertama? Pertama ditundukkan jenderalnya Napoleon Bonaparte dari Prancis tahun 1798. Tetapi kemudian luka yang mematikan telah sembuh, dan dia muncul kembali. Jadi si anak domba ini yang merujuk kepada Amerika akan bertindak atas nama kepausan, yaitu seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya. Agak sulit untuk dipercaya, bukan? Tetapi Tuhan sudah mengamarkannya demikian kepada kita. Dan di ayat-ayat selanjutnya kita akan tahu bagaimana Amerika akan bertindak atas nama kepausan, menjalankan kuasanya. Membaca ayat ini, kita diberi amaran bahwa si anak domba bermulut singa ini, yaitu Amerika, akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, menjalankan seluruh kuasa kepausan yang merujuk pada binatang pertama atas namanya. Kedua, membuat seluruh penghuni bumi menyembah kepausan, merujuk pada binatang pertama. Kita tahu bahwa kepausan telah melancarkan penganiayaan terhadap umat Allah selama
1260 tahun. Berarti si anak domba, yaitu Amerika, yang tadinya merupakan binatang yang jinak dan baik, negara yang didirikan atas prinsip-prinsip kekristenan Protestan yang kuat, pada suatu ketika justru akan berubah dan bertindak atas nama kepausan, dan juga akan melancarkan aksi yang sama seperti binatang yang pertama. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Wahyu pasal 13 ayat 13. Di sana dikatakan demikian. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Siapa yang membuat mujizat-mujizat ini? Ya, anak domba yang berbicara seperti naga itu. Amerika. Benarkah demikian? Kita melihat bahwa Amerika merupakan dunia di mana spiritisme modern tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Gerakan zaman baru atau New Age Movement muncul dari sana. Dan ajaran-ajaran mistik dunia timur yang selama berabad-abad tinggal tertutup dan tersembunyi di negara mereka sendiri. Sekitar akhir tahun 1960-an menemukan lahan yang subur di Amerika dan berkembang dengan pesat di sana. Lalu dari sana menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Praktek-praktek sains, yaitu memanggil arwah untuk diajak berkomunikasi, menjadi begitu populer di sana. Permainan Ouija board, semacam permainan okultisme, dan penggunaan jasa-jasa medium atau dukun untuk meminta petunjuk kepada roh-roh bermunculan, termasuk berbagai bentuk praktek penyembuhan non-medis dan demonstrasi hal-hal yang supranatural. Belum lagi banyak kesembuhan-kesembuhan yang bisa dilakukan oleh gerakan zaman baru sehingga menyesatkan banyak orang. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi saya menyebutkan gerakan zaman baru. Ini suatu gerakan, saudara, ya, yang perlu kita pelajari bersama-sama pada pertemuan khusus, saudara. Lalu, saudara, Yohanes menulis tentang ini dengan lebih jelas di pasal ke-16. Ya, Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai ayat 14. Di sana dikatakan demikian. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Kristus sendiri telah memperingatkan bahwa pada hari-hari akhir Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-24. Paulus pernah mengingatkan hal ini. Tetapi Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, sebagaimana dicatat di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-1. Untuk apakah semua tanda mujizat ini dibuat? That's the big question. Itu pertanyaan yang besar. Semata-mata untuk membuktikan keaslian, keautentikan mereka, agar sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sebagaimana dicatat tadi dalam Matius 24 ayatnya yang ke-24. Lalu di ayat yang terakhir, saudara, ayat yang ke-14, di sana dikatakan, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan
patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa ia di sini? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Masih tetap anak domba bertanduk dua yang berbicara seperti naga, yaitu yang merujuk kepada Amerika. Kita lihat terjemahan New International Version yang lebih jelas, saudara. Di sana dikatakan, because of the signs it was given a power to perform on behalf of the first beast. It deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. Tuh dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Oleh karena kepadanya diberikan kuasa untuk melakukan tanda-tanda itu atas nama binatang yang pertama. Dia pun menyesatkan penduduk dunia. Dia menyuruh mereka membuat suatu patung atau simbol untuk menghormati binatang yang telah terluka oleh pedang namun tetap hidup. Itu terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia, saudaraku. Jadi saudara, yang pertama, si anak domba ini, yaitu Amerika, diberikan kuasa untuk melakukan tanda-tanda, yaitu tanda-tanda mujizat. Sebagaimana dicatat di dalam ayat yang ke-13 tadi, yang menyesatkan penduduk dunia. Lalu yang kedua, siapa yang memberinya kuasa itu? Binatang yang pertama. Lalu yang ketiga, atas nama siapa anak domba atau Amerika berbuat itu? Atas nama binatang yang pertama. Lalu yang keempat, anak domba itu yang merujuk kepada Amerika menyuruh mereka penduduk dunia membuat suatu patung atau simbol untuk menghormati binatang yang telah terluka oleh pedang namun tetap hidup. Sebagaimana dijelaskan di awal binatang pertama oleh beberapa teolog merujuk pada kepausan. Namun demikian, hal ini telah dibantah oleh pihak kepausan. Mereka mengatakan hal tersebut tidak mungkin. Akan tetapi para teolog tersebut tetap bertahan dengan pandangan mereka. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini cukup menarik ketika kita mengkaji kitab Wahyu ini, saudara. Karena sebagian para teolog, saudara, itu merujuk kepada kepausan dan Amerika Serikat, saudara. Ya, saya juga pun dalam membahas ini saya bertanya-tanya, saudara, benarkah kepausan akan menjadi antikris, saudara? Karena begitu banyak kajian-kajian bahwasanya antikris adalah kepausan, saudara, Roma, seperti itu. Nah, sehingga saudara, ya, saya coba untuk mencari tahu apa tanggapan dari kepausan terhadap tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada mereka bahwasanya mereka pada akhirnya akan menjadi antikris, saudara. Nah, maka mereka menjawab, saudara, bahwasanya itu tidak mungkin. Nah, seperti itu, saudara. Nah, jadi saya, saudara, dalam konteks ini memposisikan diri sebagai akademisi. Nah, tentu sebagai seorang akademisi, saya harus bertindak netral, saudara. Artinya, saya lebih mengutamakan bukti-bukti yang otentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, saudara. Ya, jadi saya tidak berposisi berpihak ke A atau ke B, saudara. Tapi pagi hari ini saya mendorong setiap kita orang percaya, saudara, untuk kita berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kita berdoa, saudara, supaya roh persatuan dan kesatuan itu turun atas gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Karena kita tahu bahwasanya ini sudah masuk pada akhir zaman dan kita memang setengah membicarakan akhir zaman, saudara. Supaya iblis tidak mengadu domba antara denominasi
yang satu dengan denominasi yang lain, antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, sehingga fokus kita untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis jadi pecah, karena gereja sama gereja, denominasi dengan denominasi, pemimpin dengan pemimpin saling berperang, saudara. Nah, ini fenomena yang terjadi hari-hari ini, saudara. Tentu saya sebagai seorang akademisi ini juga tidak luput dari kajian-kajian saya, saudara. Sebenarnya ada apa? Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah era akhir zaman, saudara. Nah, untuk itu mari kita terus waspada dan hati-hati, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa, saudara. Kita berdoa. Karena ada benarnya juga para teolog, saudara, ya, yang telah mengkaji nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh Nabi Daniel, dan juga apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, saudara. Dan itu sebagian besar nubuatan-nubuatan itu telah tergenapi. Jadi ya, itu terserah kepada pihak Kepausan Roma untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh para teolog-teolog tertentu itu, saudara. Tugas kita sebagai orang percaya, kaum awam, saudara, kita hanya berdoa bagi mereka supaya roh persatuan dan kesatuan itu turun atas mereka, sehingga kekristenan secara internasional itu menjadi kuat. Amin, saudara. Saya pikir demikian, saudara, untuk pagi hari ini. Jadi apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, mari saudara kita jadikan itu sebagai pengetahuan saja, ya. Maksud saya, kita jadikan sebagai pengetahuan saja, saudara. Saudara juga tidak boleh menelan bulat-bulat. Mari dikaji lagi, didoakan, direnungkan dalam-dalam, saudara. Nah, tentu kita berdoa, saudara, ya, agar kekisruan, kegaduhan di antara para pemimpin ini itu tidak membuat gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini pecah, saudara. Untuk itulah kita dipanggil. Kita sudah benar, saudara, apa yang kita lakukan pagi hari ini. Kita berdoa bagi gereja, kita berdoa bagi para pemimpin Kristen, saudara. Amin, saudara. Mari kita satukan kembali. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengungkapkan semua rahasia-rahasia yang selama ini tidak kami ketahui, Tuhan. Bila pagi hari ini, Tuhan, Engkau menguatkan kami untuk kami tetap berfokus kepadamu, ya Allah. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin kami, Tuhan, sehingga apa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan, itu akan kembali untuk membuat kami semakin waspada dan hati-hati. Karena roh antikristus tengah bekerja, bahkan tengah memasuki gereja-gereja Tuhan. Oleh karena kami berdoa secara khusus buat gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Oh, mari ya Allah, bila kiranya roh persatuan dan kesatuan turun atas gereja-gerejamu, Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi para pemimpin gereja dimanapun berada yang ada di muka bumi ini, Tuhan. Berikanlah roh persatuan dan kesatuan, Tuhan, sehingga mereka bahu-membahu, ya Allah, dan fokus pada musuh antikristus yang hari-hari ini mulai tengah bekerja. Rohnya mulai bekerja begitu sangat dahsyat, mulai menggoyahkan, Tuhan, mengadu domba antara pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Oleh karena Bapa, biarlah kiranya Engkau yang menguatkan kami, Tuhan, untuk kami tetap bersandar akan kekuatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, ya Allah, itu semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk COVID-19, Tuhan. Oh, kami patahkan kuasanya, ya Allah, sehingga COVID-19 segera berhenti dari muka bumi ini, dan kehidupan normal kembali menjadi normal, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Kembali dari Medan, di ladang misi dan ladang pelayanan, kami mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada petang jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. God bless you. Shalom.